Kali ini saya akan perkenalkan kata kondo, ya, kondo. Jadi kata kondo gitu ya, itu artinya bisa tiga, paling tidak ya. Ini berhubungan dengan waktu dia. Bisa artinya itu merujuk ke masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang juga bisa ya. Tapi secara interval waktunya dia rata pendek. Nah, kondo itu mungkin cocoknya diartikan gini ya, kalau bahasa Indonesia tuh kali ini. Nah gitu ya. Tapi kali ininya ini bisa menyasar ke yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang gitu. Nah, coba kita lihat dulu penjelasannya gimana ya. Kondo ga tsukawareru omona joukyo. Ya. Mirai. Jikai shourai no jikai o sasu baai desu. Kako. Saikin ya konkai atta dekigoto o sasu baai desu. Genzai. Kondo no to iu katachi de genzai okiteiru koto o sasu baai mo arimasu. Nah, saya coba artiin ya. Kondisi di mana kata kondo ini umum dipakai. Mirai, mirai itu ke depan, jadi ke masa depan gitu ya. Jikai shorai no jikai o sasu baai. Ketika merujuk pada event yang terjadi ke depan, tapi masih dekat dari masa sekarang. Kako, kako itu masa lalu. Saikin ya konkai ata dekigoto ya sasu baai desu. Jadi ketika merujuk pada event yang telah terjadi, tapi masih dekat dari masa saat ini. Genzai, ya, kondo to iu katachi de genzai genzai okiteiru koto sasu baai mo arimasu. Jadi ada juga di mana dia merujuk pada masa sekarang gitu ya. Jadi itu kata kondo itu ibaratnya kalau saya bilang kali ini gitu ya, dalam bahasa Indonesia nih. Bilang kali ini itu kan bisa paling tidak bagi kita ya. Itu biasanya nunjuknya ke arah mana? Sekarang dan ke depan kan. Meetingnya kali ini lama ya. Misalnya gitu. Meetingnya kali ini lama. Berarti sedang meeting. Dirasa kok lama banget ya. Nah itu kali ini. Masa sekarang dia nunjuknya. Saya bisa juga misalnya lagi ngobrol sama teman. Saya bilang, kali ini kemana ya kita jalan-jalan? Nah, itu dalam konteks kita masih kayak planning gitu ya. Tapi tepat kan kalau saya bilang kali ini kemana kita jalan-jalan, tetap arahnya ke depan ya. Nah, kalau arah ke belakang itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia berarti ngomongin sesuatu yang udah lewat ya. Eventnya kali ini seru ya. Eventnya kali ini seru ya. Eventnya kemarin seru ya. Eventnya kali ini seru, maksudnya yang udah kemarin gitu ya. Jadi seperti itu. Bisa merujuk ke yang lalu, yang masa kini, dan ke masa depan. Gitu ya. Kata kondo, ya kali ini gitu kan. Ya, anggap kita ngomongin eventnya kali ini seru ya. Berarti kita ngomonginnya tuh besoknya. Merujuk ke yang kemarin itu. Tuh ya. Sekarang mari kita lihat pemakaian kata kondo itu pada kalimat yang merujuk ke masa lampau ya. Misalnya gini. Kondo hikoshi shite kita Yamada desu. Dozo yoroshiku. Kondo hikoshi shite kita Yamada desu. Dozo yoroshiku. Jadi apa? Saya Yamada yang waktu ini pindahan. Kondo hikoshi shite kita. Itu ya. Yang waktu ini pindahan. Dia merujuk waktu yang lama. Yang kemarin. Tapi nggak sejauh hitungan bulan gitu, nggak ya, masih dekat dengan masa sekarang ya, mungkin seminggu lalu lah gitu ya. Kondo hikoshi shite kita Yamada, ada kita di sana ya. Itu yang bikin kalimatnya ini kata kondonya ini kita artikan sebagai sesuatu yang jadinya lampau. Nah kemudian ke yang berikutnya pada masa kini ya, tadi kan sudah yang lampau tuh. Saya gini, kondo no shigoto wa nakanaka waranai. Kondo no shigoto wa nakanaka waranai. Nah, kalau yang ini biasanya agak ambigu ya. Ini ke sekarang atau ke depan? Kondo no shigoto ga nakanaka waranai. Jadi gini,
Anggap kalau bisa diartikan dua jadinya ya, masa kini atau sekarang. Nah, kalau saya artikan ke masa kini itu berarti gimana? Kita lagi kerja nih. Ini kok kerjaannya nggak kelar-kelar ya? Nggak habis-habis ya, gitu ya. Nggak kelar-kelar. Kita lagi proses ngerjainnya itu, tapi kok terus ada. Nah, kondo itu maka artinya jadi kali ini. Tapi bisa juga ini artinya ke depan. Kondo no shigoto ga nakanaka owaranai. Mungkin udah ngeliat nih list job desk-nya ya. Ada yang kayaknya nggak habis-habis tuh, job desk-nya banyak sekali. Tapi kita masih di hari dimana itu belum terjadi. Mungkin ada event, kita job desk-nya ini. Nah, eventnya baru mungkin besok lusa gitu ya. Kondo no shigoto ya. Kondo no shigoto ya. Ada kerjaannya tuh. Wah, kayaknya nih bakal nggak kelar-kelar nih gitu. Ya, jadi saking banyaknya tuh. Lihat-lihat ininya ya. Job desk-nya banyak tuh. Jadi ngomong gitu dia. Nah, itu kalau di masa sekarang gitu ya, itu mungkin artinya agak gini, agak nggak jelas ya, bisa ke lalu atau ke sekarang, ke depan atau ke yang saat ini. Maka harus dimengerti secara utuh ya. Nah, berikutnya itu ada ke masa depan. Ini rata-rata jelas kalau yang ini ya. Karena ke masa depan, misalnya kalimat gini, kondo no yasumi ni yamai ko. Kondo no yasumi yamai ko. Kondo no yasumi ni ya. Di sana ada kata yang dalam bentuk ajakan ya. Oh. Iko, ikimashou, tuh ya. Itu kan pasti ke depan arahnya, ya. Udah pasti ke depan ya. Ke masa depan. Namanya ngajak kan. Kalau ngarahnya di masa lalu kan tidak mungkin sebuah ajakan itu ngarah ke masa lalu kan, enggak ya. Pasti ngarahnya ke depan. Nah, dengan begini gampang kita lihatnya. Oh, ini kalimatnya udah pasti kondonya ini artinya apa? Kondo no yasumi berarti di libur berikutnya gitu ya. Di libur yang berikutnya gitu. Kondo no yasumi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini yang bagiannya belinnya adalah kata kondo ini kita nggak bisa lihat dia sebagai kondonya saja. Kita harus lihat dalam kalimat itu kira-kira dia ngarahnya kemana. Kalimatnya itu apakah ada bentuk lampaunya? Entah itu kata kerja, kata sifat, atau kata benda ya, ada lampaunya apa enggak. Kalau dia arahnya ke depan, ini benar-benar ke depan atau masih kayak di masa sekarang gitu ya. Tapi kalau kayak tadi ada bentuk ikoke-nya itu atau ngajak itu, ya itu bisa dibilang 100% udah pasti ke depan gitu ya. Belum terjadi gitu ya. Nah, mungkin yang sulit itu kalau bedain dia yang kondo tapi artinya di masa kini. Nah, gitu agak sulit itu ya. Kemudian berikutnya kita pakai kalimat yang benar-benar sama. Tapi kondonya ini bisa artinya beda-beda ya. Benar-benar sama. Misalnya gini. Kondo no ryoko wa tanoshikatta desu ne. Kondo no ryoko wa tanoshikatta. Nah, ada kata tanoshikatta di sana kan artinya lampau itu. Ya nggak mungkin dong kita artiin kata kondonya ini sebagai hal yang mengarah ke depan. Sementara ada kata tanoshikatta tadi. Ya, itu kan lampau tuh. Berarti kondonya ke lampau bisa kita artikan, maka kalimatnya nih kondo no ryoko wa tanoshikatta nih. Perjalanannya waktu kemarin tuh, waktu ini tuh fun ya, menyenangkan ya gitu. Nah, kondonya jadi artinya waktu ini gitu ya, karena dipengaruhi oleh bentuk lampaunya itu. Berikutnya kondo no ryoko wa nagai desu ne. Kondo no ryoko wa nagai desu ne. Gitu. Tripnya kali ini kayaknya panjang ya, lama ya. Nah, seperti tadi, ini juga bisa punya dua arti ya. Bisa ke arah ke depan, ke masa depan, atau di masa kini. Kalau ini kalimat diucapkan, kita lagi di atas bus, ini kok nggak selesai-selesai ya perjalanannya ya. Panjang sekali ngetripnya ini. Ya, kayak gitu. Nah, itu sambil kita ngerasain betapa lamanya itu perjalanan, kita ngomong begini, kondo no ryoko wa nagai desu ne. Nah, itu cocok. Berarti itu kondonya merujuk ke masa kini. Tapi kalau misalnya kita lihat baru lihat rencana tripnya ya, lihat itinerary-nya gitu. Wih, panjang sekali nih. Kondo no ryoko wa nagai desu ne. Nah, itu berarti kondonya adalah mengarah ke sesuatu yang ke depan. Lihat situasinya berarti harus ya. Kemudian berikutnya gini. Kondo no ryoko wa doko e?
Doko iku gitu misalnya. Kondo no ryoko wa doko e ikimasu ka? Berarti itu ngarah ke suatu yang ke depan. Ya. Doko e ikimasu ka? Nah, gitu kan? Masih dalam ikimas ya, berarti ngarah yang ke depan itu. Maka dari itu kondonya diartikan sebagai berikutnya gitu ya. Atau perjalanan yang akan datang gitu ya. Tripnya yang akan datang itu kemana ya gitu. Nah, jadi itu ya. Kondo no ryoko wa tanoshikatta nih. Trip yang waktu ini itu menyenangkan ya. Kondo no ryoko wa nagai nih. Perjalanan yang kali ini lama ya. Kondo no ryoko wa doko e ikimasu ka? Trip yang berikutnya, trip yang kedepannya nanti mau pergi kemana? Gitu. Ya. Jadi, seperti itu. Penggunaan kata kondo. Artinya dipengaruhi oleh kata yang di dalamnya itu ya. Kata sifat atau kata kerja atau apa itu dia bentuknya lampau atau tidak. Gitu. Ya. Seperti itu. Ya, itu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya masih berbelit-belit. Silakan subscribe buat yang belum. Terima kasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya.